Saya Albina Olentait, NIM 2022720075. Mata kuliah Sumber dan Media Pembelajaran. Dosen pengampu Kardiana Meta Rezana, SPD MPD. Program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang mengenal sifat-sifat benda yang dikembangkan di Google Site dan media pembelajaran Kahoot. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas sumber dan media pembelajaran. Baiklah teman-teman, sebelum kita ke materi, di sini ada beberapa poin penting yang akan saya bahas nantinya. Nah, selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran tentang sifat-sifat benda pada tingkat sekolah dasar adalah untuk membantu siswa memahami dan mengenali karakteristik fisik benda-benda di sekitar mereka. Beberapa tujuan khusus. Yang pertama, mengembangkan pemahaman tentang lingkungan. Yang kedua, mengasah kemampuan pengamatan. Yang ketiga, mengenal konsep dasar ilmiah. Yang keempat, mendorong pemikiran kritis. Yang kelima, mengaitkan teori dengan praktik. Yang keenam, mendorong rasa penasaran dan keingintahuan. Dan yang ketujuh, membangun keterampilan observasi dan komunikasi. Selanjutnya, materi pembelajaran. Materi tentang sifat-sifat benda biasanya mencakup pemahaman dasar tentang pemahaman karakteristik fisik yang membedakan suatu benda dari yang lain. Berikut adalah gambaran umum tentang apa yang biasanya diajarkan dalam materi tersebut. Yang pertama itu ada bentuk. Pengertian bentuk adalah tampilan luar suatu benda. Contohnya, bulat, persegi, segitiga, dan berbagai bentuk lainnya. Pentingnya bentuk membantu kita mengidentifikasi dan membedakan benda satu dengan yang lain. Nah, yang kedua itu ada warna. Pengertian warna adalah sifat yang bisa dilihat dari suatu benda. Contohnya, merah, biru, kuning, hijau, dan sebagainya. Pentingnya warna membantu kita mengenali dan memilih benda serta memberikan keindahan pada lingkungan. Nah, yang ketiga itu ada ukuran. Pengertian ukuran adalah besaran yang menyatakan seberapa besar atau kecilnya suatu benda. Contohnya, besar, kecil, panjang, pendek, tinggi, dan rendah. Pentingnya ukuran membantu kita dalam pengukuran dan perbandingan antara benda. Nah, yang keempat ada tekstur. Pengertian tekstur adalah sifat yang berkaitan dengan rasa permukaan suatu benda. Contohnya, kasar, halus, berpori, licin, dan bergelombang. Pentingnya tekstur mempengaruhi penggunaan dan fungsi benda serta memberikan pengalaman sensorik yang kaya. Nah, yang kelima ada massa. Pengertian massa adalah jumlah materi yang ada dalam suatu benda. Contohnya, berat dan ringan. Pentingnya massa yaitu mempengaruhi bagaimana benda berinteraksi dengan benda lainnya dalam hal gaya dan gerak. Yang keenam ada kedap air. Pengertian kedap air, beberapa benda mungkin menyerap air, sementara yang lainnya tidak. Contohnya, kain yang menyerap air, plastik yang tidak menyerap air. Nah, pentingnya sifat ini mempengaruhi penggunaan benda dalam konteks kelembapan atau kebersihan. Nah, yang ketujuh itu ada kondisi fisik. Pengertiannya yaitu mencakup apakah suatu benda padat, cair, atau gas. Contohnya ada air dalam wadah berada dalam kondisi cair, sedangkan es adalah air yang membeku dan berada dalam kondisi padat. Nah, pentingnya untuk mengetahui kondisi fisik
membantu kita memahami perilaku dan sifat-sifat benda dalam berbagai situasi. Nah, metode pembelajarannya yang pertama, pengamatan langsung benda-benda di sekitar. Yang kedua, eksperimen sederhana untuk mengamati dan mengukur sifat-sifat benda. Yang ketiga, diskusi dan pertanyaan untuk memperdalam pemahaman tentang konsep-konsep tersebut. Yang keempat, kegiatan kreatif seperti membuat katalog sifat-sifat benda atau membuat perbandingan antara benda-benda yang memiliki sifat yang berbeda. Nah, dengan memahami pemahaman tentang sifat-sifat benda ini, siswa diharapkan dapat mengenali, memahami, dan menghargai keragaman benda-benda di sekitar mereka, serta menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada video. Di sini saya mengambil video dari YouTube. Nah, teman-teman bisa mengklik video tersebut untuk melihat atau mengenal sifat-sifat benda tersebut. Nah, selanjutnya ada evaluasi. Nah, di sini sudah ada link, teman-teman bisa klik saja. Nah, ini tampilan dari Kahoot-nya. Nah, di sini sudah ada nama saya. Di sini saya akan mengubahnya. Contohnya seperti klik OK Go. Baik teman-teman, itulah tampilan kuis dengan memanfaatkan Kahoot. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari sifat-sifat benda adalah bahwa setiap benda memiliki karakteristik fisik yang dapat diamati dan diukur. Sifat-sifat ini memberi identitas unik kepada benda tersebut dan mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan mereka. Berikut adalah beberapa kesimpulan utama. Nah, yang pertama itu ada keragaman. Kedua, adanya pentingnya pengamatan. Dan yang ketiga, ada penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang keempat itu ada keterkaitan sifat. Nah, yang kelima, ada pentingnya penelitian dan penemuan. Nah, dengan memahami sifat-sifat benda, kita dapat lebih memahami dunia di sekitar kita dan menggunakan pengetahuan ini untuk memecahkan masalah, membuat inovasi, dan meningkatkan kualitas hidup. Selanjutnya ada daftar pustaka. Nah, di sini teman-teman bisa melihat daftar pustaka yang saya ambil. Selanjutnya ada profil, yaitu profil saya sendiri. Nama Albina Olentaiit dengan NIM 2022720075. Tanggal lahir
7 November 2003. Asal saya dari Sanggau, Kalimantan Barat. Hobi bermain poli. Sekian materi dari saya, kurang dan lebihnya terima kasih.